dengan nama Allah yang perkasa. Baik, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama bunyinya yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alu dari sa'ala, yas'alu. Cuma ada dua. Ada yas'alu sahaja, ada yas'alu 'an. Dalam ayat ini ada 'an, yas'alunaka 'an al-anfal. Jadi kalau yas'alu, ya, yas'alu meminta. Ana as'aluka syai'an, saya minta kamu sesuatu. Tapi kalau ana as'aluka an syai'in, saya bertanyakan pada kamu tentang sesuatu. Ini bezanya. Jadi bahasa Arab ni tambahan pun dah tukar makna. Ya, ana as'aluka syai'an, saya minta sesuatu dari kamu. Ana as'aluka an syai'in, saya nak bertanya pada kamu tentang sesuatu. Jadi kalau kita tengok ada annya bermakna sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, mereka bertanyakan kepada Rasul, kata Allah, yas'alunaka 'anil anfal, tentang harta-harta rampasan perang. Jadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir surah Al-A'raf, ya, surah yang sebelumnya, pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebut innal ladzina 'inda rabbika la yastakbirun. Sungguhnya orang-orang yang berada di sisi Tuhanmu, maknanya muqarrabin, orang yang begitu dekat, la yastakbirun. Orang yang dekat dengan Allah tak mungkin sombong. Orang yang sombong orang yang jauh daripada Allah. An ibadatihi, mereka tidak pernah sombong dan menyombongkan diri tentang ibadah mereka. Tengok tiap malam saya bangun, tak mungkin. Berapa satu hari satu juzuk saya boleh habiskan? Tak mungkin. Ya, orang yang dekat dengan Allah tak mungkin menyombongkan ibadahnya begitu. Ya, wa yusabbihunahu, sentiasa bertasbih, memuji Allah, membesarkan, memahasucikan Allah. Wa lahu yasjudun, dan hanya pada Allah lah mereka sujud. Ini adalah penutup, ayat penutup surah yang sebelumnya, yaitu surah Al-A'raf. Jadi apa kaitannya dengan surah Al-Anfal yang kita kaji? Jadi kata pentafsir, kalau akhir surah Al-A'raf berbicara tentang mereka yang didekatkan di sisi Allah, begitu rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka awal-awal ayat surah Al-Anfal pun menyambung cerita tentang mereka, di mana mereka baru sahaja memenangi satu peperangan yang disebut perang Badar. Dan ini perang pertama di dalam Islam. Betul tak? Ada perang lain sebelum perang Badar? Anda selalu gurau dengan jamaah di masjid, ya. Kenapa anda gurau dengan jamaah di masjid? Sebab di masjid otai. Anak muda tak ada di masjid. Anak muda ada di kampus. Anak muda adanya di dewan ini. Tapi kalau anda bagi kuliah sama maghrib ataupun kuliah subuh, yang datang semua old timer, ya, seumur ayah saya, 61, 62. Ada kata, Ji, cuba kita tengok sirah Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW? Rasul meninggal oleh istrinya umur berapa tu? 50? Ya, umur 50. Kalau riwayat ada menyebut 51, okeylah, bezanya cuma 1 tahun. Sama ada 50 atau 51, betul? Maknanya selepas beliau nikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha berapa tahun? Umur Rasul nikah 25, kemudian istri beliau meninggal umur 50. 25 tahun. Subhanallah. Ini yang menjadi alasan kenapa misalnya seorang yang bernama Ana Atafun Nisa. Tahu Ana Atafun Nisa? Meletak syarat ketika nikah dengan azam, ataupun dengan furqan, ya. Ustaz kelarinya tafsir menjadi ini nih, ke novel. Ya, saya meletak syarat selagi kita berumah tangga jangan ada cawangan lain. Oh, gitu. Sebab Nabi tidak pernah buka cawangan ketika Khadijah masih hidup.
gitu. Jadi siap-siap letak syarat ya. Subhanallah. Kenapa? Sebab ketika Nabi bersama dengan Ibunda Khadijah, beliau tidak pernah pun terfikir nak buka cawangan lain. Subhanallah. Hebat. Disinilah kesetiaan Rasul sebagai seorang suami. Baik. Nabi hijrah umur 53 tahun. Perang Badar peristiwanya terjadi pada tahun kedua selepas Nabi hijrah. Berarti umur Nabi ketika itu 55. 55 orang Melayu pencen. Ketika umur pencen itulah Rasul pertama kali mengangkat senjata berjihad fisabilillah. Bermakna tidak ada istilah pencen bagi orang Islam. Subhanallah. Kalau kita kan 55 pencen, main dengan ikan koi. Yalah, kalau ada pencen dah buat apa main dengan ikan koi di rumah. Dah tak pergi pejabat dah. Tapi justru Nabi 55 tahun bermula mengangkat senjata bersama sahabat, mempertahankan kedaulatan agama dan negara Madinah. Subhanallah. Di situ. Jadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Jadi ada kesinambungan, keserasian, munasabatu surah ataupun munasabatu akhir surah dengan awal surah Al-Atiyah. Di akhir surah Al-A'raf diberitahukan tentang orang-orang yang begitu dekat dengan Allah. Kemudian di awal surah Al-Anfal Allah sambung cerita tentang mereka di mana mereka baru saja diberi kemenangan oleh Allah, nasrun min Allah, dalam perang Badar, perang pertama dalam sejarah umat Islam. Subhanallah. Apa kata Nabi? Doa Nabi sehinggalah Nabi berdoa dan serban Rasul terjatuh. Sehingga sahabat Abu Bakar ambil serban itu, letak semula di bahu Rasul. Apa doa Rasul? Illam tansurhum lan tu'bad abadan. Kalau wahai Allah, kalau kamu tidak menangkan hadhil asabah, tentera-tentera ini, niscaya kamu tidak akan pernah, engkau tidak akan pernah disembah untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Jadi Nabi berdoa bukan kalau nak bagi kemenangan, tak apa ya Allah, kalau tak pun tak apa. Ya Allah Akbar. Allahumma syafii. Jadi dalam berdoa tak boleh macam tu. Ya, kalau nak tolong tak apa ya Allah, tak tolong pun tak apa. Tak boleh. Ya, tapi bagaimana Nabi berdoa? Ya, illam tansur hadhil asaba lan tu'bad abadan. Kalau kau tidak bagi kemenangan kepada tentera ini ya Allah, kau tidak akan pernah disembah selama-lamanya selepasnya. Allahu Akbar. Akhirnya bila Nabi mengantuk, dikejutkan oleh sahabat Abu Bakar, dan Nabi ternampak malaikat Jibril sudah berada di hadapan bersama dengan kudanya yang warna hitam, dan Jibril berpakaian serba putih, bersamanya 1000 tentera dari kalangan malaikat. Allahu Akbar. Siap untuk bertempur. Allahu Akbar. Ini dia. Jadi ikhwah-ikhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nak kaitkan antara hujung surah Al-A'raf dengan awal surah Al-Anfal gitu ya. Baik, kembali yas'alunaka 'anil anfal. Jadi mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, 'anil anfal, tentang harta-harta rampasan perang. Naflun, ya, asal katanya adalah kelebihan. Naflun, ini asal kata bahasa Arab. An-naflu artinya az-zaidah, yang lebih. Sehingga ada sebuah ayat yang paling kita hafal di dalam Bani Israil. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Nafilah sama nun fa'lam, naflun, nafilah. Berarti solat malam itu merupakan tambahan, kelebihan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia kan solat subuh, dhuhr, asar, maghrib, isya, tapi kita tambah lagi dengan apa? Solat pada waktu malam, qiyamul lail. Nafilatan lak, tambahan bagimu. Jadi naflun itu asal katanya tambahan, zaidah. Cuma dalam surah ini bukan bermakna demikian, tapi maknanya adalah harta rampasan perang gitu ya. Atau istilah lain yang sentiasa kita dengar, ghanimah. Sama ada anfal ataupun ghanaim, ghanimah.
sama-sama bermakna, ya. Dan menurut ilmu fikih, pembahagiannya adalah 4/5 dari harta rampasan dibagikan pada para mujahidin. 1/5-nya adalah milik Rasulullah selaku panglima perang sesuai kebijaksanaan, sama ada diberikan kepada orang-orang tertentu ataupun untuk kemaslahatan umum. Itu begitu, cerita tentang Al-Anfal ataupun harta rampasan perang. Lalu bagaimana? Apa yang semestinya dijawab oleh Nabi kepada sahabat-sahabat yang bertanya tentang Al-Anfal? Qul, katakan Muhammad, Al-Anfalu lillahi war Rasul. Ya, harta rampasan perang itu milik Allah dan juga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan satu tarbiyah imaniyah yang Allah tanamkan di dalam diri para mujahidin fisabilillah. Kenapa? Sebab ini perang pertama. Kalau dari pertama sudah tidak ditegur, kesananya sudah mulai rosak niat. Jadi dengan teguran Allah, katakan Muhammad bahwa harta rampasan perang yang didapat oleh orang Islam milik Allah dan Rasul. Jadi jangan sampai kita berjihad ada motivasi dunia, salah. Ya, sekiranya ada, itu cuma tambahan aja. Ya, kita menjadi seorang accountant, maknanya di situ jihad apa? Jihad ekonomi. Kita menjadi seorang guru, berarti di situ jihad pendidikan. Kita menjadi seorang ekonom, jihad ekonomi. Politician, jihad politik, siasat. Ketika kita menceburi diri di dalam jihad-jihad ini, maka niatkan untuk berjihad dan mengharap pahala akhirat, tidak pahala dunia, tidak imbalan dunia. Sekiranya ada imbalan ketika interview, mau gaji berapa? Ya tak mahal lah, 50.000 sebulan. Ya kan? Boleh? Ya kan? Sign. Ya, HR sign. Maknanya itu nafilah, itu naflun, itu tambahan. Tambahan dari apa? Tambahan dari gaji akhirat yang kita mahukan. Begitu. Jadi jangan fokuskan itu. Ketika sahabat-sahabat berjihad dengan Rasulullah, bukan fokuskan ghanimah, bukan fokuskan Al-Anfal. Sebab awal lagi Allah dah beritahu, no, Al-Anfal li, milikku, kata Allah. Kalau kamu dapat harta rampasan, itu milik aku dan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpulang pada Rasul nak bagi pada siapa? Jangan pernah berharap ini. Kalau umat Islam berharap harta kekayaan dunia, tak akan menang. Kita tahu kan, Rasulullah mulai berjihad tadi umur berapa? 55. Beliau wafat umur, let's say lah, dalam 8 tahun, betul tak? Dalam 8 tahun ada berapa peperangan? Bang, pernah kira? Oh, perang yang disebut Ghazwah yang dipimpin langsung oleh Rasul ada berapa? Sariyah yang tidak dipimpin langsung oleh Rasul, tapi Rasul kirim pasukan dan kirim panglima perangnya. Semisal Mu'tah. Mu'tah Rasul tak turun. Mu'tah Rasul kirim 3 komandan, termasuk perang ke Ubadah yang dipimpin oleh seorang anak muda namanya Usama bin Zaid. Umur berapa Usama bin Zaid? Abang tambah 1 umur berarti. Sebab sejarah menyebut ada yang 17, ada lagi menyebut 16. Oh, subhanallah. Ya, ini bahan gurauan saya dengan otai juga. Ya, andai kata tuan pernah jumpa nadir masjid umur 16 tahun, semua jawab tak. Ada Masjid Asy-Syarif Simpang Greenwood. Coba nadirnya tengok umur berapa? 16 tahun tak? Ya, umurnya berapa Ustaz?